Pemirsa, sampai kita ke segmen terakhir dari diskusi KPK PS Polri. Ujungnya sampai di mana? Sekarang giliran Pak Refli. Ya, terima kasih Bang Garni ya. Begini, banyak catatan saya, tetapi kemudian saya tertarik untuk menggarisbawahi saja Pak Margarito Kamis ya. Biasanya kan satu perguruan itu bisa berbeda itu jurus-jurusnya kan biasa kan ya. Saya membayangkan begini, kalau seorang pejabat publik yang dilantik itu kan biasanya ada sumpahnya gitu. Biasanya sumpah yang paling umum itu adalah ingin menjalankan undang-undang ya kan. Tidak menerima ini, tidak menerima itu. Maka akan terjadi kontradiksi ya. Akan terjadi paradoks yang luar biasa ketika kemudian seorang tersangka, whoever, siapapun dia ya. Jadi kita tidak bicara mengenai hal yang personal, tetapi kita bicara mengenai sebuah status tersangka, lalu kemudian dia harus menyatakan sumpah, tidak ini, tidak itu, setia ini, setia itu, dan lain sebagainya. Maka kemudian akan terjadi paradoks luar biasa. Nah itulah yang menyebabkan saya, ketika Hamid Binti misalnya, ya tertangkap tangan, menyuap Akil Muhtar, lalu kemudian berdebat sama Menteri Dalam Negeri, kemudian Dirjen Odda, sama Kepala Biro Hukumnya, saya bilang, jangan dilantik. Tapi kemudian mereka mengatakan soal prosedur formal. Saya mengatakan apa yang terdapat di dalam undang-undang itu adalah prosedur normal. Seorang Kapolri calon Kapolri diajukan kepada DPR, fit and proper test, lalu kemudian semuanya normal, everything is normal, maka kemudian dia akan dilantik. Tetapi bagaimana kemudian kalau kemudian ada status sebagai tersangka? Dan kita tahu bahwa tersangka di KPK itu sudah pasti menjadi terdakwa. Dan sebelum jadi terdakwa, kemungkinan besar akan ditahan. Pertanyaannya adalah, apakah perlu masih dilantik? Saya ada pertanyaan dua hal. Satu dari sisi efektivitas, kedua dari sisi moralitas. Jadi kalau kita bicara mengenai hukum itu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau misalnya 2 tambah 2, 4, itu baru pengantar ilmu hukum. Ya. Jadi ilmu hukum itu banyak sekali dimensinya. Dan ketika kemudian saya berdebat dengan Menteri Dalam Negeri dan lain sebagainya, akhirnya sampai hari ini kalau tidak salah Hamid Binti itu tidak dilantik. Demikian juga kemudian saya mengatakan, lalu wakilnya dilantik atau tidak? Karena dia tidak bersalah, silakan dilantik, dan akhirnya dilantik. Contoh kedua, bahwa hukum itu tidak hanya apa yang tertulis, contoh kedua adalah apa yang terjadi dengan Komisioner KPU Samsul Bahri. Kita tahu pada waktu itu, Timsel atau Pansel itu sudah meloloskan Samsul Bahri ke DPR. Lalu DPR melakukan fit and proper test, dan kemudian meloloskan Samsul Bahri sebagai salah satu calon anggota KPU. Tetapi pada saat yang bersamaan, yang bersangkutan dalam status dalam proses hukum. Baik sebagai tersangka lalu kemudian terdakwa, tetapi akhirnya dibebaskan. Tetapi sebelum yang bersangkutan dibebaskan, tidak ada lagi proses hukum, tidak ada lagi status tersangka atau terdakwa, yang bersangkutan tidak dilantik. Sampai kemudian status hukumnya jelas. Nah, saya kira itu sikap yang sebenarnya yang dari sisi moralitas saya merasa jauh lebih benar. Saya tahu pasti kita akan bicara mengenai pasal 11 ayat 1, pasal 11 ayat 2 dan pasal 11 ayat 5 Undang-Undang Polisi, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Tapi saya mengatakan hal tersebut jatuh dalam kondisi yang sangat-sangat normal. Pertanyaannya tentu ada yang akan mengatakan, loh kalau sudah tahu tersangka, kenapa kemudian diajukan ke DPR? Kan begitu? Saya ingin mengatakan dalam poin itu Presiden Jokowi keliru. Salah. Tapi kemudian kesalahan yang sama dilakukan oleh DPR Komisi 3. Orang yang tersangka diloloskan sebagai calon Kapolri. Pertanyaannya sekarang kita sedang mendesak Presiden, mendesak Presiden untuk melanjutkan kesalahannya dengan melantik orang yang sudah menjadi tersangka sebagai Kapolri. Ini yang menurut saya yang kita ingin membenarkan, kita ingin menjorokkan Presiden.
Kalau tadi dikatakan, kalau tidak melantik presiden melakukan perbuatan tercela yang subject to impeachment, saya mengatakan, kalau presiden melantik orang yang tersangka menjadi pejabat publik, maka itu yang sesungguhnya subject to impeachment karena melakukan perbuatan tercela. Jadi bukan sebaliknya. Karena itu kemudian kalau saya misalnya presiden misalnya tidak perlu khawatir melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, konstitusional, secara moralitas bisa dipertanggungjawabkan publik. Dari sisi hati nurani bisa dipertanggungjawabkan di publik juga. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya bisa bertaruh. Ya, kalau kita menyelami hati nurani publik, kalau kita menyelami keadilan, mungkin jawabannya akan tahu. Apakah mayoritas publik di sini, mayoritas publik yang di luar sana, itu menginginkan seorang tersangka dilantik menjadi pejabat publik atau tidak? Dan saya dengan seyakin-yakinnya mengatakan jawabannya adalah tidak. Itu keyakinan saya. Yang berikutnya adalah, yang kedua adalah, kita sepertinya sudah kehilangan fokus. Ya, kehilangan fokus ketika kita membicarakan pemberantasan korupsi. Kita kemudian menjadi tidak senang dengan style, ya. Kita tidak, kemudian kita bicara mengenai ada gambar. Kita bicara mengenai soal etika dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya merasa sebenarnya secara natural, siapapun yang berada di pucuk pimpinan KPK, pasti secara potensial akan dimusuhi. Kalau dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik, di negara Republik Indonesia ini yang tingkat korupsinya menurut Transparansi Internasional masih sangat besar. Jadi ini kan seperti hot seat. Seperti halnya pelatih sepak bola Brazil. Siapapun yang ada di kursi panas tersebut pasti secara potensial akan dimusuhi. Karena itu saya kira clear cut bagi kita. Ya. Yang paling gampang adalah bahwa kita harus membedakan betul antara mereka yang ingin pemberantasan korupsi itu dikuatkan, mereka yang ingin melihat negeri ini lebih baik lagi, lebih bersih lagi, dengan para koruptors yang selalu mencoba untuk fight back. Selalu menggunakan semua dalih, terutama formalisme hukum, untuk mengatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang tidak pantas untuk dihukum. Dengan eufemisme yang mereka lakukan. Karena itu kemudian saya kira siapapun yang menjadi anggota KPK akan selalu menghadapi hal tersebut. Yang ketiga, saya ingin mengatakan ada persoalan yang menurut saya yang yang saya merasa miris. Kalau kita bicara mengenai tindak pidana korupsi, tersangka, terdakwa dan lain sebagainya, itu kan sesungguhnya hal yang sifatnya personal. Tetapi dalam kasus ini saya merasa seolah-olah ada institusionalisasi. Ada lembaganisasi sebuah perbuatan yang seharusnya kita harus dudukkan dalam persoalan personal. Dua-duanya berlaku. Untuk Pak Budi Gunawan harus didudukkan pada persoalan personal. Biarkan Pak Budi Gunawan menyelesaikan persoalannya, status tersangkanya, dan kalau memang keyakinan temuan Baris Krim itu yang mengatakan dia clear, silahkan nanti dibuktikan. Tetapi hal yang sama juga berlaku kepada Pak Bambang Wijoyanto. Biarkan dia menyelesaikan persoalan itu secara personal. Jadi sehingga institusi ini tidak kemudian menjadi clash. Tetapi yang terjadi, ini mohon maaf, kita terbelah dua, ya kan? Antara yang kemudian ingin kemudian menjadi bagian dari kemudian KPK sama yang ingin menjadi bagian dari polisi. Padahal persoalannya adalah persoalan Budi Gunawan. Persoalannya adalah mungkin persoalan Bambang Wijoyanto. Jadi sekali lagi mohon itu kemudian harus jelas. Dan terakhir, saya kira banyak catatan saya, kalau bisa saya appeal kepada Komisi 3 DPR, sebenarnya politisasi KPK itu dimulai dari mana? Politisasi KPK dimulai cara memilih DPR. Kita tahu bahwa ini korban Pak Abdullah Hehamahua ini korban dari DPR. Beliau ini ranking 3, ranking 1 itu Bambang Wijoyanto, ranking 2 Yunus Hussein, ranking 3 Abdullah Hehamahua, ranking 4 Handoyo, ranking 5 ada ranking 5. Yang terjadi apa? Yang terbaik itu tidak pernah akan dipilih oleh DPR karena mereka tidak mau bernegosiasi. Itu yang menjadi persoalan.
Nah kalau kita ingin, kata Pak Ruki, susah mencari orang suci di Republik ini. Kalau kita ingin, paling tidak kita defect itu kita kurangi. Jauhkan politisasi dalam pemilihan pimpinan KPK. Mungkin alangkah baiknya kalau DPR itu cuma mengatakan iya atau tidak. Jangan dia memilih. Kita sudah tahu, kalau DPR memilih, sudah pasti yang memilih itu adalah orang-orang di belakang layar. Apalagi mengenai pimpinan KPK. Mulai dari pembentukan panselnya saja sampai pemilihan itu politisasi kelas berat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu detik aja, Bang Karni, satu detik aja. Pertanyaan saya adalah, apakah haknya Budi Gunawan itu sudah ditiadakan dengan status tersangka? Di situ masalahnya. Kalau kita bicara moralitas, perdebatan kita sampai besok juga nggak selesai. Karena saya mengerti betul, kita bicara mengenai etika, dasar adalah kedalaman rasa masing-masing. Dan rasa Bang Karni dengan rasa Margarito pasti berbeda. Seorang pejabat, ya di dalam kasus Cina kuno, yang pejabat penegak hukum, ayahnya mencuri, dilaporkan kepada yang bersangkutan, dan ayahnya dihukum. Kalau kita berdebat dalam konteks ini, maka si anak hebat di mata negara, tapi dia brengsek, dia tidak bermoral, karena yang dihukum adalah ayahnya. Apakah itu yang mau kita bikin? Karena itu kita pakai hukum sebagai panduan. Saya mengerti betul perdebatan Konghucu dengan Wang Anzi, negarawan hebat di Cina kuno, dalam soal ini. Dalam soal moralitas yang dibilang tadi Refli, ya, bahwa ada dimensi sana dan dimensi sini. Kalau kita bicara ilmu hukum, ya. Tapi sekarang kita bicara hukum positif. Saya mengerti apa yang dibilang oleh Refli dengan Jeremy Bentham, seperti yang Bang Karni bilang itu tadi. Moralitas dan hukum ujungnya sama, jangkauannya berbeda. Ya, apa yang dibilang moralitas akan berubah menjadi nilai hukum ketika dipositifkan. Dan itu jadi perdebatan panjang. Karena itu kita memilih menggunakan hukum sebagai landasan. Jelas, pertanyaan saya dalam kasus ini sekali lagi, apakah Budi Gunawan telah hilang haknya? Status tersangka hilang haknya? Tidak, hukum positif kita tidak. Jadi karena itu saya bilang, lantik. Kalau tadi dibilang oleh Refli bahwa DPR juga ikut, salah. Kenapa presiden yang Refli nasihati tidak tarik pencalonannya dari awal? Biarkan dia masuk di sana. Dan kalau tidak dilakukan oleh DPR, jadi soal lagi. DPR nanti dibilang macam-macam. Kalau kita berdebat soal itu, panjang ceritanya. Tergantung perspektif kita. Baik, cukup. Segera Pak Muzakir. Terima kasih Pak Karni. Kalau tadi ada temanya, maka ujungnya sampai di mana? Kalau pengamatan saya, kajian saya, ujungnya harus back to basic kepada hukum. Apa maksud saya back to basic kepada hukum? Ya. Saya mencoba mencermati dari awal dengan beberapa perkembangan-perkembangan yang terjadi. Ya, sesungguhnya awal mula dari proses ini menurut saya, karena masing-masing aparat penegak hukum, khususnya terutama di KPK yang saya ketahui dari proses yang terpublikasi, adalah coba kembalikan kepada hukum. Apa maksudnya kembali kepada hukum? Dalam proses apa yang disebut sebagai penyidikan, dan penyelidikan untuk menetapkan apakah itu perbuatan pidana atau bukan, penyidikan untuk memastikan bahwa suatu perbuatan yang diduga dia tindak pidana lah terpenuhi unsur-unsurnya, dan yang ketiga adalah menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum pidana. Jadi prinsipnya di dalam konteks ini bukan siapa yang bertanggung jawab baru kemudian dibuktikan unsur-unsurnya, tapi harus dibalik dalam konteks ini, unsur-unsurnya dibuktikan, barulah siapa yang harus bertanggung jawab. Saya setuju itu, KPK gelombang pertama memang seperti itu. Saya mendukung pada saat itu dengan beberapa opini saya sampaikan kepada KPK dan opini saya diterima. Salah satu di antaranya misalnya, awas hati-hati membuka rekening karena rekening itu ada aturan sendiri, adalah undang-undang perbankan. Dan kalau tidak salah pada saat itu KPK meminta kepada fatwa kepada Mahkamah Agung
barulah kemudian Mahkamah Agung memberi fatwa. Dasarnya adalah fatwa Mahkamah Agung. Jadi ini menurut saya bagus, itu tadi ya. Saya kira itu yang paling penting, kembalikan pada semula. Sehingga jangan sekali-kali menetapkan seorang tersangka disandra untuk berlama-lama. Itu jelas melanggar prinsip di dalam hukum acara pidana. Ya. Ini siapapun nanti. Ya. Oleh sebab itu, saya sangat sependapat dengan KPK gelombang pertama. Begitu dia unsur terpenuhi, baru kemudian siapa tersangkanya, tutup mata siapa tersangkanya, barulah kemudian tidak lama kemudian orang itu sudah masuk di pengadilan. Saya kira ini yang harus dikembalikan back to basic, itulah hukum acara pidana kita. Ya. Jadi sangat keliru sekali jika untuk memproses pidana unsur-unsur dipenuhi, memang unsur pertama kan barang siapa Pak, kalau itu disebut sebagai unsur. Akhirnya dicari aja, siapa barang siapa, terpenuhi unsur barang siapa. Unsur yang kedua, ketiga, tunggu 2 tahun yang akan datang. Ini yang nggak boleh. Ya. Ini yang saya katakan bertentangan dengan prinsip, maka kita back to basic. Kita harus proses yang objektif. Ya. Hukum acara itu objektif, apalagi proses pemenuhan unsur-unsur pidana itu adalah objektif. Yang tadi sudah disebut oleh rekan-rekan yang sudah terdahulu disebutkan di situ. Sekarang bagaimana membuktikan adanya perbuatan pidana dan membuktikan siapa pelaku perbuatan pidana. Tadi juga disebutkan minim 2 unsur plus keyakinan penyidik. Ya. Nah ini kadang-kadang saya ingin sampaikan ini. Apa artinya dua unsur ya, 2 alat bukti yang saya maksud ya. 2 alat bukti plus keyakinan penyidik. Apa artinya 2 alat bukti? 2 alat bukti ini menurut saya, hasil kajian saya dan sudah saya sampaikan pengujian itu di Mahkamah Konstitusi, intinya 2 alat bukti adalah 2 alat bukti pokok yang prinsipal dan itu menentukan suatu perbuatan pidana. Bukan hanya 2 alat bukti semata-mata, karena dalam praktek laporan terjadinya tindak pidana oleh pelapor itu dianggap sebagai alat bukti surat. Ya. Saya kira ini harus direvisi lagi, yang intinya adalah 2 alat bukti pokok yang menentukan itu ada satu perbuatan pidana. Yang kedua lagi, 2 alat bukti pokok yang menentukan bahwa seseorang itu adalah sebagai pelaku perbuatan pidana. Berikutnya Pak Karni. Karena ini menurut saya itu penting harus saya sampaikan di sini. Lantas alat ujinya apa Pak Karni? Waktunya udah sikat. Iya, sedikit lagi. Jangan lebih kita dari jam 12 tutup. Iya. Jadi alat buktinya apa? Buatlah gelar perkara supaya ada kontrol publik, baik diminta maupun tidak diminta. Ini saya kira bagian yang lain yang perlu saya sampaikan. Yang berikutnya saya ingin sampaikan dari apa yang sudah yang disampaikan tadi, khusus untuk catatan mungkin dari KPK ya, mungkin nanti juga dari kepolisian sama juga. Yang intinya begini, kalau KPK ini kan tidak ada alat untuk memberi SP3. Kalau kepolisian punya alat untuk membuat produk yang disebut SP3. Kalau itu tidak punya SP3, seharusnya prosesnya teliti sekali pada tahap pra-adjudikasi. Ini tidak boleh sembarangan orang dinyatakan tersangka, baru kemudian alat bukti dicari. Ini yang nggak boleh, karena dia tidak boleh SP3. Kalau polisi, kalau dikatakan sering sekali saya bersinergi dengan kepolisian, saya jelaskan, kalau berbicara harus berdasarkan fakta hukum yang telah Anda peroleh. Jangan sekali-kali berbicara tentang hukum, pidana, penegakan hukum pidana, faktanya dicari kemudian. Itu juga nggak boleh. Jadi prinsip dalam berpikir hukum pidana, menurut ahli seperti itu, atau menurut pendapat saya seperti itu. Yang berikutnya Pak Karni, saya ingin sampaikan hal yang mungkin menurut saya adalah penting dalam konteks ini. Apa yang saya katakan penting dalam hubungannya dengan penyelesaian perkara pidana adalah ada kata-kata begini. Sebentar Pak Karni. Ini gugup juga Pak Karni kalau dikasih waktu yang sempit ini. Jadi yang akhirnya saya ingin sampaikan begini. Kalau di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu harus merdeka. Merdeka artinya apa? Merdeka tidak berada dalam kekuasaan manapun dan tidak boleh diperintah dan juga tidak boleh mempengaruhi siapapun dalam rangka untuk menggunakan kekuasaan kehakiman. Itu kekuasaan kehakiman itu pertama dilakukan oleh hakim, dan yang kedua adalah aparat penegak hukum yang menjalani
yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum di wilayah eksekutif dalam rangka untuk menegakkan hukum. Maka pertanyaannya adalah sekarang pada gilirannya kita berdiskusi sekarang ini, maka siapapun yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan, mereka tidak boleh diperintah, tidak boleh diperintah atau dilakukan apapun kecuali dia hanya berbicara pro justisia, maka dia hanya berdasarkan dengan alat bukti. Tanpa dengan alat bukti, menurut saya itu proses-proses yang tadi saya sebutkan itu menjadi melanggar prinsip menjalani kekuasaan kehakiman di wilayah eksekutif. Oleh sebab itu, saya ingin rekomendasikan dalam proses ini, sebaiknya saya sependapat dengan Pak Presiden jangan sekali-kali mencampuri urusan hukum. Sekali dia mencampuri urusan hukum, meminta supaya di SP3 atau cara-cara yang lain, menurut saya Pak Karni, itu sudah diambang pintu melanggar konstitusi. Maka cukup saja Pak Presiden adalah memberikan rambu-rambu hukum, terutama kalau tadi ada bilang menyelamatkan lembaga institusi KPK, ya sebaiknya cukup memberi rekomendasi atau kalau toh mau menerbitkan perpu, sebaiknya perpunya itu dalam bentuk menyelesaikan urusan institusinya. Diprediksi atau mungkin kalau suatu saat terjadi, kalau semua komisioner KPK itu dijadikan tersangka, lantas apa yang harus dilakukan? Maka menurut saya itulah pentingnya perpu untuk menyelamatkan institusi KPK. Dan yang paling pamungkas saya ingin sampaikan kepada hadirin sekalian dan terutama para penonton televisi acara ILC ini, gerakan apapun, gerakan yang untuk memberantas korupsi dan sebagainya, saya kira itu haknya setiap warga negara. Tetapi harus dicatat di sini, gerakan apapun juga tidak boleh masuk di kantor polisi, tidak boleh masuk di kantor kejaksaan, tidak boleh masuk di kantor KPK, dan tidak boleh masuk di kantor pengadilan dan pengadilan tipikor. Mereka harus berhenti di depan pengadilan dan di depan kantor-kantor aparat penegak hukum. Dan berikutnya, untuk tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, kita harus rekomendasikan agar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu diganti judulnya dengan judul tindak pidana korupsi, kata pemberantasan itu dihapus supaya aparat-aparat yang kepolisian dan kejaksaan dan pengadilan dan semuanya ini tidak terpengaruh oleh gerakan pemberantasan. Baik, independen. Pemirsa, repotnya kita berurusan dengan pengajar. Dia bisa ngomong 2 jam tanpa berhenti. Sementara waktu kita sangat pendek, durasinya pendek sekali. Dan beliau tadi pesan untuk penonton, dia nggak tahu penonton udah pada tidur. Pemirsa, begitu banyak ya nuansa politik dalam kisruh antara KPK dan Polri ini. Dan kita tidak tahu apakah ada unsur politik ketika KPK menetapkan BG sebagai terdakwa atau ketika Polri menetapkan BW sebagai tersangka, maksud saya menetapkan BW sebagai tersangka. Dan tentu kita berharap politik yang kemudian berkembang, karena politik juga opini berkembang dan opini bisa terjadi macam-macam. Karena propaganda yang cerdas itu bisa membuat masyarakat melihat surga bagaikan neraka dan melihat neraka bagaikan surga. Itu kata Hitler. Karena itu kita berharap pengadilanlah yang harus sangat super hati-hati untuk tidak terpengaruh oleh tekanan opini dan juga tidak terpengaruh oleh tekanan politik. Dan kami wartawan hanya watchdog, anjing penjaga. Kami bukan anjing pemburu. Anjing penjaga itu tidak akan menggonggong kalau situasi gawat atau darurat. Dia menggonggong kalau ada yang mencurigakan. Dan Reuters, wartawan Amerika. Kita ketemu LC akan datang.